Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Devita dengan NPM B1A022145. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kejahatan Mayantara untuk memenuhi penugasan mata kuliah kejahatan Mayantara. Di sini saya mengambil materi dari buku Kejahatan Mayantara Cybercrime dari DRS Abdul Wahid SHMA dan Muhammad Labib SHMH. Baiklah, saya akan menyampaikan materi bab 3 tentang 3 perspektif terhadap kejahatan Mayantara. Yang pertama, kejahatan Mayantara atau cybercrime dalam perspektif kriminologi. Kemajuan teknologi telah berkembang pesat. Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa. Karena sedemikian pesatnya, manusia sebagai sang kreator teknologi itu sendiri kebingungan dalam mengendalikan teknologi tersebut. Bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia. Pada penghujung abad ke-20 ini telah ditemukan beberapa karya di bidang teknologi informasi, di antaranya adalah internet. Internet merupakan suatu alat yang memungkinkan hidup secara maya atau virtual. Kehadiran internet ini telah membawa dampak yang sangat luar biasa. Dengan internet, manusia dapat ngobrol, belanja, sekolah, dan melakukan aktivitas lain layaknya kehidupan nyata. Sehingga kehadiran internet ini memunculkan anggapan yang membagi kehidupan secara dikotomis menjadi real life atau kehidupan nyata dan virtual life atau kehidupan maya. Awalnya, teknologi internet sebetulnya merupakan sesuatu yang bersifat netral. Di sini diartikan bahwa teknologi itu bebas nilai. Teknologi tidak dapat didekati sifat baik dan jahat. Akan tetapi, pada perkembangannya, kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dengan demikian, teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan. Pada dekade terakhir ini, telah muncul kejahatan dengan dimensi baru sebagai akibat dari penyalahgunaan internet. Di dunia maya, internet ternyata mengundang tangan-tangan kriminal dalam beraksi, baik untuk mencari keuntungan materi maupun untuk sekedar melampiaskan keisengan. Hal ini memunculkan fenomena khas yang sering disebut dengan dalam bahasa asing sebagai cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Dari ungkapan ini tampak jelas mengingatkan bahwa kejahatan ini lokus deliktinya adalah dunia maya atau cyber. Hal ini yang membedakannya dengan kejahatan konvensional yang lokus deliktinya adalah dunia nyata tempat kita berada. Sesungguhnya, ada bermacam-macam jenis kejahatan yang dapat dilakukan dalam dunia cyber atau cybercrime, yang masuk dalam kategori kejahatan umum yang difasilitasi teknologi informasi, antara lain penipuan kartu kredit, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, pornografi anak, perdagangan narkoba, serta terorisme. Selain kejahatan tersebut, kejahatan lain yang termasuk cybercrime adalah diantaranya cracking. Cracking ini memiliki lingkup yang sangat luas, mencangkup pembajakan akun milik orang lain. Yang kedua, kejahatan Mayantara atau cybercrime dalam perspektif hukum pidana. Selama ini, fenomena kejahatan cybercrime masih menjadi perdebatan serius di antara pakar hukum. Hal ini dikarenakan kejahatan ini merupakan jenis baru dalam dunia kriminal. Sebagian berpendapat bahwa hukum pidana positif, KUHP dan KUHAP tidak dapat menjangkau kejahatan ini. Sementara itu, sebagian yang lain berpendapat bahwa hukum pidana positif dapat menjangkau kejahatan ini. Jadi, untuk membahas cybercrime dalam perspektif hukum pidana perlu mengkaji kaitannya dengan unsur-unsur delik yang diatur dalam KUHP.
Salah satu yang akan dibahas adalah hacking. Orang yang melakukan kejahatan ini disebut dengan hacker. Hacking oleh Kongres PBB 10 di Wina ditetapkan sebagai first crime. Ini disebabkan karena penjahat tersebut merupakan sesuatu yang istimewa karena mempunyai kelebihan tertentu dibanding jenis kejahatan cyber lainnya. Kejahatan hacking ini biasanya merupakan aktivitas awal sebelum seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, semisal mencari dan menyadap sistem komputer, menyadap password. Setelah diperoleh kunci masuk, maka pelaku dapat melakukan tindakan yang merupakan perwujudan dari niat yang dilakukan dapat berupa memasuki atau melewati sistem, melakukan pencurian, pembocoran rahasia negara, pembocoran rahasia perusahaan, dan perusakan sistem atau cracking. Hacker secara umum adalah orang yang mengakses suatu sistem komputer dengan suatu cara yang tidak sah atau salah. Pada prakteknya, hacker dapat dikategorikan ada yang baik dan buruk. Namun terlepas dari hal itu, keduanya tetap melakukan akses secara ilegal atau dengan kata lain pelaku tetap telah melakukan penyusupan terhadap sistem komputer. Hacker dalam melakukan aksinya ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu sebagai berikut. 1. Mencari sistem komputer yang hendak dimasuki. 2. Menyusup dan menyadap password. 3. Menjelajahi sistem komputer. 4. Membuat backdoor dan menghilangkan jejak. Cybercrime potensial menimbulkan kerugian pada beberapa bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan lebih memprihatinkan dibandingkan dengan kejahatan yang berintensitas tinggi lainnya, dan bahkan pada masa yang akan datang dapat mengganggu perekonomian nasional melalui jaringan infrastruktur yang berbasis teknologi elektronik, perbankan, telekomunikasi, satelit, jaringan listrik, dan jaringan lalu lintas penerbangan. Melalui fenomena ini, maka perlu dilakukan upaya untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan cyber ini. Salah satu di antara upaya penanggulangan kejahatan adalah kriminalisasi. Kriminalisasi adalah suatu kebijakan dalam penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Kriminalisasi sesungguhnya terkait erat dengan penyusunan dan kebijakan hukum pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana juga berkaitan dengan merubah, menambah, menghapus rumusan undang-undang hukum pidana dalam rangka mewujudkan peraturan hukum yang lebih baik. Berbicara tentang cybercrime, sesungguhnya tidak terlepas dari internet, juga cyberspace. Ini disebabkan cybercrime merupakan fenomena yang dihasilkan oleh dua entitas tersebut. Cyberspace sebagai sebuah ruang interaksi sosial yang membentuk komunikasi baru. Perlu adanya suatu aturan. Aturan sebagai ukuran suatu perilaku yang patut dan tidak patut. Sebagaimana aturan dalam dunia nyata, aturan-aturan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban interaksi dalam cyberspace tersebut. Selama ini telah muncul gagasan-gagasan yang berkaitan dengan pengaturan cyberspace, sehingga muncullah berbagai istilah cyber law, lex informatica, lex law of internet, telecommunication law, the law of information of technology, serta hukum telematika. Dan yang ketiga, kebijakan kriminalisasi terhadap kejahatan mayantara atau cybercrime. Berkenaan dengan pengaturan aktivitas dunia maya atau cyberspace, ini kemudian dihadapkan pada persoalan siapakah yang berhak membuat regulasi, melakukan penuntutan, dan proses peradilan, mengingat cyberspace tidak jelas lokusnya, dan juga melewati batas teritorial negara. Akhirnya ini berkaitan dengan otoritas mana yang berhak mengatur internet. Mengenai masalah ini, David R. Johnson dan David J. Post dalam artikelnya And How Should the Internet Be Governed mengemukakan 4 model yang bersaing, yaitu 1. Pelaksanaan kontrol dilakukan oleh badan peradilan yang ada saat ini. 2. Penguasa nasional melakukan kesepakatan internasional mengenai the governance of cyberspace. 3. Pembentukan suatu organisasi internasional baru yang secara khusus menangani masalah dunia internet. 4. Pemerintahan atau pengaturan sendiri oleh para pengguna internet. Dalam hal ini, David R. Johnson dan David J. Post mendukung model keempat ini, dikarenakan mereka melihat bahwa dunia nyata dan dunia maya terpisah. Menurut John dan Post, cyberspace harus diperlakukan sebagai ruang yang terpisah dari dunia nyata dengan menerapkan hukum yang berbeda untuknya. Pandangan ini untuk selanjutnya dikritik oleh banyak pihak. Lawrence Lessig menyatakan bahwa
Pembahasan John dan Post merupakan suatu alasan dari perspektif normatif daripada analitik. Jonathan dalam Cyber Law, The Law of Internet mengingatkan ruang lingkup Cyber Law adalah 1. Hak cipta, 2. Hak merek, 3. Pencemaran nama baik, 4. Fitnah, penistaan, dan penghinaan, 5. Serangan terhadap fasilitas komputer, 6. Pengaturan sumber daya internet, 7. Kenyamanan individu, 8. Prinsip kehati-hatian, 9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan teknik informasi sebagai alat, 10. Isu prosedural seperti yurisdiksi, pembuktian, penyidikan, dan lain-lain. 11. Kontak atau transaksi elektronik dan tanda tangan digital, 12. Pornografi termasuk pornografi anak, 13. Pencurian melalui internet, 14. Perlindungan konsumen, 15. Pemantauan internet dalam aktivitas keseharian manusia. Memang dalam bidang hukum pidana, kita mempunyai asas yang memperluas tuntutan pidana, yang memberikan wewenang dalam melakukan proses peradilan pidana atau perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Namun demikian, tanpa adanya kesepakatan internasional, semisal ekstradisi, tentu tidak akan bisa memaksakan berlakunya hukum nasional kepada negara lain. Di samping itu juga, dalam berlakunya perluasan jangkauan penuntutan terbatas pada delik dan subjek hukum pelaku tertentu saja. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi bab 4 mengenai cybercrime dan penegakan hukum. Yang pertama, cybercrime. Di era globalisasi informasi ini sudah bisa atau sedang kita rasakan akibat buruknya bagi kehidupan dan peradaban manusia. Di samping ada manfaat yang bisa diperoleh manusia memang sudah banyak mendapatkan keuntungan dengan globalisasi informasi. Karena manusia diberi kemudahan mendapatkan atau mengakses informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga manusia dapat menguasai dinamika sains dan teknologi. Akan tetapi, sisi buruk telah benar-benar hadir secara real dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia semakin akrab dengan berbagai bentuk kejahatan alam maya atau cybercrime, yang tidak bisa dipungkiri sebagai akibat dan bahkan sasaran dari globalisasi informasi. Berbagai produk teknologi seperti komputer telah dijadikan sebagai media untuk kepentingan informasi global. Dan produk teknologi inilah yang sekaligus memperlancar maraknya cybercrime. Komputer adalah produk teknologi canggih yang di satu sisi bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk membangun dan mengefektifkan aktivitas-aktivitas kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Akan tetapi, komputer juga bisa disalahgunakan. Misalnya, dijadikan sebagai media untuk menyebarkan produk-produk virus yang jelas-jelas membahayakan aspek-aspek strategis. Para pelaku di dunia maya seperti programmer dan penyebar virus bisa memanfaatkan komputer sebagai sarana mulai dari tahap eksperimen virus, komoditi, dan jual beli virus, hingga ke kompetisi untuk memperebutkan kemenangan tentang siapa yang paling kapabilitas dan menciptakan virus. Tidak salah kalau kemudian ada pabrik virus atau sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai arsitek virus, yang kehadirannya di pasar teknologi canggih disebut sebagai orang-orang bayaran atau penjahat paling berbahaya. Karena mereka melayani siapa saja yang bersedia membeli karya-karyanya tanpa perlu mempertanyakan akibat atau risiko dari bisnisnya. Bisa dibayangkan kerugian yang dialami oleh institusi publik jika sampai institusi ini dijadikan sebagai target kriminalitasnya. Banyak peran yang bisa dimainkan komputer. Komputer bisa dijadikan sebagai aktor pencurian uang dalam jumlah yang sangat besar. Untuk peran terakhir ini, komputer bahkan telah mengambil alih fungsi pistol sebagai senjata ideal, seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku kejahatan di internet yang mengambil uang orang, seperti yang diperingatkan oleh pemeran kejahatan tersebut pada sebuah konferensi internasional di Strasbourg, Prancis. Para ahli mengingatkan juga bahwa dunia virtual yang tanpa batas bersifat anonim, komunikasi instan, relatif kurangnya bukti-bukti material, dan ratusan juta korban potensial telah membuatnya
menjadi tempat favorit bagi kejahatan terorganisir. Perkembangan cybercrime di Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak 1998. Seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia, saat itu telah mencapai 512.000 orang. Apalagi data terakhir menyebutkan Indonesia menempati urutan nomor 2 tertinggi dalam penyalahgunaan kartu kredit. Perkembangan kejahatan ini jelas mencemaskan, mengingat tidak mungkin kita menghentikan laju perkembangan teknologi informasi. Bahkan, bukan tidak mungkin di masa mendatang akan banyak bermunculan produk teknologi yang lebih canggih lagi. Jika di masa mendatang hal ini terjadi, bisa dimungkinkan kerawanan kriminalitas akan semakin tinggi pula. Secara garis besar, cybercrime terdiri dari dua jenis, yaitu kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi sebagai sasaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap cybercrime. Surjono Sukanto menyebutkan 5 unsur penegakan hukum. Artinya, untuk mengimplementasikan penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama undang-undang, yang kedua mentalitas aparat penegak hukum, yang ketiga perilaku masyarakat, yang keempat sarana, dan yang kelima kultur. Kelima faktor tersebut saling mempengaruhi di antara faktor yang satu ke faktor lainnya. Eksistensi norma hukum yang terumus di dalam undang-undang, misalnya sebagai law in book, sangatlah ditentukan prospeknya di tengah masyarakat dalam aspek law action-nya atau hukum dalam bangunan realitasnya oleh mentalitas aparat penegak hukum. Kinerja aparat penegak hukum akan menjadi penentu prospek penegakan hukum norma-norma hukum. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya, dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Janji dan kehendak-kehendak seperti itu misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan sebagainya. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembataninya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berkebangsaan, dan kenegaraan. Muhammad Kusnardi dan Bintan Saragi berpendapat bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. Tindakan yang dilakukan aparat inilah yang dikategorikan sebagai implementasi hukum. Alat negara itu yang bertanggung jawab untuk menggunakan hukum sebagai senjata guna melawan berbagai bentuk kejahatan yang akan, sedang, atau telah mengancam bangsa Indonesia. Alat negara atau penegak hukum dituntut bekerja keras seiring dengan perkembangan dunia kejahatan, khususnya perkembangan cybercrime yang semakin mengkhawatirkan. Alat negara ini menjadi subjek utama yang berperang melawan cybercrime. Misalnya, Resolusi PBB nomor 55 tahun 1963 tentang upaya untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan teknologi informasi pada tanggal 4 Desember tahun 2001 memberikan indikasi bahwasannya ada masalah internasional yang sangat serius, gawat, dan harus segera ditangani. Penyalahgunaan teknologi informasi telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan di tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini menjadi ujian berat bagi masing-masing negara untuk memeranginya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memerangi cybercrime ini adalah hukum.
Hukum difungsikan salah satunya untuk mencegah terjadinya dan menyebarnya cybercrime, serta menindak jika cybercrime terbukti telah menyerang atau merugikan masyarakat dan negara. Salah satu kasus lainnya yaitu sempat menjadi sensasi di dalam negeri adalah ketika seorang bocah berusia 15 tahun menjadi hacker saat berlibur atau kunjungan biasa dengan keluarganya di Singapura. Ia dituduh melanggar cyber law di Singapura sehubungan dengan aktivitasnya di IRC, Internet Relay Chat. Ia langsung ditahan oleh kepolisian Singapura dan dijerat dengan Undang-Undang Penyalahgunaan Komputer. Beberapa kasus serius tersebut jelas menimbulkan implikasi negatif terhadap perkembangan dunia usaha teknologi informasi Indonesia. Dunia teknologi informasi dinilai menyimpan potensi kerawanan yang membahayakan dan merugikan masyarakat, negara, dan konsumen. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan di internet, baik yang merupakan kegiatan bisnis, birokrasi, pemerintahan, pengguna pribadi, diperlukan perpanjangan jangkauan atau rule of the law ke dalam dunia cyber. Hal tersebut sedang dalam proses penanganan di berbagai negara yang menunjukkan geliatnya di bidang teknologi, khususnya Indonesia, dengan menggunakan pengembangan perlindungan secara teknis dengan berbagai sistem yang diciptakan oleh para ahli bidang komputer dan network. Di samping adanya implementasi penegakan hukum yang konsisten dan benar-benar ditunjukkan untuk memerangi cybercrime. Beberapa produk hukum yang dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum untuk menjaring cybercrime diantaranya sebagai berikut. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering kita sebut KUHP masih dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjaring cybercrime, khususnya jenis cybercrime yang memenuhi unsur-unsur dan pasal-pasal KUHP. Ketika produk ini dinilai belum cukup memadai untuk menjaring beberapa jenis cybercrime, maka di samping mencoba menggunakan dasar hukum di luar KUHP, juga menggunakan interpretasi hukum. 2. Undang-Undang Hak Cipta atau UU HC. Perkembangan kejahatan di bidang informasi atau aspek-aspek lain yang terkait dengan teknologi informasi telah menjadi ujian khusus bagi dunia hukum di negara ini. Kemajuan di bidang informasi ini telah menjadi bagian dari tantangan bagi pemerintah untuk memperbaharui hukum positif. Terbukti, produk hukum di bidang hak cipta misalnya telah mengalami beberapa kali pembaharuan. Undang-undang di bidang hak cipta yang sudah diperbaharui memang dinilai belum memadai untuk menjaring cybercrime, tetapi produk ini dapat ikut diperankan untuk mengisi atau setidaknya mendukung gerakan pemberantasan cybercrime. Apalagi salah satu unsur dari kasus cybercrime terkait dengan masalah pelanggaran hak intelektual dan informasi seseorang atau korporasi. Paparan dengan menunjuk Undang-Undang Hak Cipta atau UU HC tersebut sebenarnya merupakan contoh upaya perlindungan hak seseorang dari tindakan pelanggaran atau kejahatan. Undang-undang ini lantas diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pembaharuan itu didasarkan juga pada pertimbangan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 2002. Aparat penegak hukum telah menjadikan Undang-Undang Hak Cipta ini sebagai bagian dari dasar hukum yang digunakan untuk mendukung pemberantasan cybercrime. Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 ini sudah lebih representatif untuk menjaring berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual atau kreasi-kreasi intelektual, seperti kreasi yang berbasiskan produk teknologi canggih. Ketentuan pidana yang digunakan untuk menjaring cybercrime di antaranya terumus di dalam pasal 72 dan pasal 73 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 2002. Dalam ketentuan ini, penegak hukum menggunakannya sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku yang diduga melakukan cybercrime. Memang tidak semua kasus cybercrime bisa dijerat dengan ketentuan hukum Undang-Undang Hak Cipta, tetapi setidaknya
Undang-undang Hak Cipta dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk mengatasi atau mengurai problem hukum ketika terjadi kasus cybercrime. Perkembangan kejahatan di bidang teknologi canggih dan ancaman secara khusus terhadap hak kekayaan intelektual telah terbukti menuntut aparat penegak hukum untuk bisa secepatnya mengatasinya. Hal ini tidak bisa lain kecuali menggunakan pijakan hukum yang telah ada.